Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru Agama Islam. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai masuknya Islam di Nusantara ini terkait dengan kisi-kisi ke-28. Nah, sebelum kita bahas, kita bedah dulu mengenai kisi-kisinya. Nanti di kisi-kisi Bapak Ibu guru akan disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nanti Bapak Ibu akan mengidentifikasikan dengan tepat jalur masuknya Islam di wilayah Nusantara berdasarkan teori-teori yang telah diberikan. Nah, misalkan di sini kita bahas dulu materinya. Berdasarkan teori Arab dari Buya Hamka yang tertulis dalam Historiografi Indonesia, dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi yang mendasarkan teori pada berita Cina dari zaman Tiang. Dalam catatan Tionghoa dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tepatnya di wilayah Sumatera dalam perkembangan perdagangan maritim Kerajaan Sriwijaya dengan dukungan dari Mubalik dan pedagang-pedagang Muslim. Hamka memberikan argumentasi bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah. Oke, ini diingat-ingat bahwa Gujarat menurut Hamka itu dilakukan sebagai hanya tempat singgah, bukan Islam berasal dari Gujarat. Sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Adapun masuknya Islam ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu ada jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara diantaranya rutenya yaitu dari Arab, setelah dari Arab baru kemudian ke Damaskus, setelah dari Damaskus baru ke Baghdad, setelah dari Baghdad baru ke Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Kemudian dari jalur selatan dengan rute Arab, setelah dari Arab baru ke Yaman, baru ke Gujarat, dan dari Sri Lanka baru ke Indonesia. Nah, perlu diingat di sini bahwa menurut Buya Hamka itu bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad pertama Hijriyah. Ini udah malam jadi konsentrasi kita agak kurang ya. Itu diingat-ingat ya mengenai masuknya Islam ke Nusantara menurut Buya Hamka itu pertama kali pada abad pertama Hijriyah, yaitu bertepatan dengan abad ke-7 Masehi. Baik, berikutnya, hubungan antara Timur Tengah dengan Nusantara terbagi dalam dua fase. Pada fase pertama sejak akhir abad ke-8 sampai abad ke-12, hubungan Timur Tengah dengan Nusantara yaitu berkenaan dengan perdagangan. Itu dari abad ke-8 sampai ke-12. Kemudian fase berikutnya sampai akhir abad ke-15, hubungan antar keduanya terlihat lebih luas. Barulah sejak abad ke-16 sampai abad ke-17, hubungan Timur Tengah dengan Nusantara terjalin lebih bersifat politik, di samping kegiatan keagamaan. Taufik Abdullah mengkompromikan teori-teori di atas dengan menyatakan bahwa memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad 1 Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Akan tetapi Islam waktu itu baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Islam barulah masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai itu menurut Taufik Abdullah. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota Abbasiyah, oleh Halagu. Kehancuran ini menyebabkan pedagang Muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berikutnya dari teori Snook-Horgren bahwa Islam di Indonesia berasal dari Dacan adalah adanya kesamaan tentang paham Syafi'iyah yang kini masih berlaku di pantai Coromandel. Demikian pula pengaruh Syiah yang masih meninggalkan sedikit jejaknya di Jawa Sumatera yang dulunya mempunyai pengaruh kuat sebagaimana kini berlaku di India. Snook-Horgren
juga menyebutkan bahwa abad ke-12 sebagai periode yang paling mungkin dari awal penyebaran Islam di Nusantara. Dapat disimpulkan bahwa Sunan Kurgronye yang mendukung teori ini juga menyatakan 3 alasan sebagai berikut. Kurangnya bukti yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Hubungan dagang antara Indonesia-India telah lama terjalin dan inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Teori Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara dipandang mempunyai kelemahan oleh Morrison. Alasannya, meskipun batu-batu nisan tersebut berasal dari Gujarat atau Bengal, bukan berarti Islam berasal dari sana. Dikatakannya ketika Islamisasi Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat 698 Hijriah, Gujarat masih merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu. Baru pada 1 tahun berikutnya, Kambai, Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Ini artinya, jika Islam di Indonesia disebarkan oleh orang-orang Gujarat, pastilah Islam telah menjadi agama yang mapan sebelum tahun 698 Hijriah. Atas dasar tersebut, Morrison menyimpulkan bahwa Islam di Indonesia bukan berasal dari Gujarat, tetapi dibawa para pendakwah Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. Nah, teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara ini berasal dari Persia, bukan dari India dan Arab. Teori ini berasal pada beberapa unsur kebudayaan Persia khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Di antara pendukung teori ini adalah P.A. Hussein Jayaningrat. Ini merupakan alasan pertama dari teori ini. Berdasarkan analisis sosiokultural, terdapat titik-titik persamaan antara yang berlaku dan berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan di Persia. Misalnya, perayaan Tabut di beberapa tempat di Indonesia dan perkembangan ajaran Syekh Siti Jenar ada kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Iran, Persia. Dia mendasarkan analisisnya pada pengaruh Sufisme Persia terhadap beberapa ajaran mistik Islam Indonesia. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar merupakan pengaruh dari ajaran Wahdat Al-Wujud Al-Halaj dari Persia. Oke, bagi Bapak Ibu guru yang ingin membaca, silahkan dibaca ini. Kemudian kita langsung saja ke sini. Ketiga, peringatan Asyura. Nah, ini merupakan bukti dari adanya Islam itu berasal dari Persia, yaitu adanya peringatan Asyura atau 10 Muharram. Sebagai salah satu hari yang diperingati oleh kaum Syiah yakni dari wafatnya Husain bin Abi Thalib di Padang Karbala. Di Jawa dan juga di Aceh, peringatan ini ditandai dengan perbuatan bubur Asyura. Di Minangkabau dan Aceh, bulan Muharram disebut dengan bulan Hasan Hussein. Di Sumatera Tengah, sebelah barat, ada upacara tabut yaitu mengarak keranda Husain untuk dilemparkan ke dalam sungai atau perairan lainnya. Keranda tersebut disebut dengan tabut yang berasal dari bahasa Arab. Nah, materi ini saya ambil dari modul belajar PPG Guru PAI, kegiatan belajar 3, perkembangan Islam di Nusantara. Sekarang kita bahas saja langsung soalnya, soal yang ke-79 plus 1. Oke, plus 1 ini artinya kemarin saya sudah buat buku, e-booknya, dan ini merupakan tambahan dari soal ke-79. Hamka memberikan argumentasi bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Adapun masuknya Islam ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur utara dan selatan. Di bawah ini merupakan rute masuknya Islam melalui jalur utara adalah A. Arab, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, baru ke Gujarat, baru ke Cina, dan Indonesia. Oke, yang salah di A ini adalah dari Cina. Jadi dia tidak melewati Cina, dari Gujarat langsung ke Indonesia. Yang B. Arab,
Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Yang C, Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Yang D, Arab, Damaskus, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, dan Indonesia. Oke, karena di sini sudah ada jawabannya dan tadi kita juga sudah membahasnya di atas, maka jawaban yang benar adalah yang B. Soal ke-79. Menurut Snouk Hurgronje, bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India, dengan alasan di bawah ini, kecuali apakah A. Kurangnya bukti bahwa bangsa Arab yang datang menyebarkan Islam ke Nusantara, B. Hubungan dagang antara India Indonesia telah lama terjalin, C. Batu-batu nisan yang ada di Sumatera itu berasal dari Gujarat, D. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera menggambarkan hubungan dagang Sumatera dan Gujarat. Tadi kalau kita ingat-ingat yang di pembahasan itu bahwa ada 3 alasan Snouk Hurgronje terkait dengan Islam itu berasal dari Gujarat, India. Maka jawaban yang benar di sini adalah yang C, kecuali batu-batu nisan yang ada di Sumatera itu berasal dari Gujarat. Sekarang soal ke-80. Pendapat yang menyatakan Islam di Indonesia berasal dari Persia adalah dengan bukti-bukti berikut. A. Beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. B. Perkembangannya ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajarannya Manunggaling Kawula Gusti sama dengan ajaran Al-Halaj Persia. Kemudian yang C, cara mengajarkan baca Al-Quran dengan sistem mengeja huruf Arab, terutama tanda-tanda bunyi harakat. Nah, tadi yang C ini ada di alasan kedua dari teori Persia ini ya. Ini alasan yang kedua, kemudian ini alasan ketiga, dan ini alasan pertamanya tadi. Jadi, ini yang ketiga ya, yang Siti Jenar di sini juga yang Siti Jenar ini juga yang ketiga. Semua jawaban di sini benar. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang berminat untuk mendapatkan e-book serta pembahasan-pembahasan soal yang telah kita bahas di seluruh video yang ada di channel YouTube ini, silahkan Bapak Ibu guru langsung saja WhatsApp ke nomor WA kami. Bilang saja, Kak, pesan e-book PAI. Ingat ya, ini e-book. Kemudian, nanti di e-booknya ada kisi-kisi, kemudian pembahasan, serta soalnya sebanyak 300 lebih. Oke, waktu Bapak Ibu tinggal sebentar, silahkan langsung saja dipesan. Soal ke-81. Berikut merupakan alasan datangnya Islam ke Indonesia karena adanya beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, terutama untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran, peringatan Asyura atau 10 Muharram, sebagai salah satu hari yang diperingati oleh kaum Syiah, yakni hari wafatnya Husain bin Abi Thalib di Padang Karbala. Dari ketiga alasan di atas, Islam yang datang ke Indonesia berasal dari manakah? India, Arab, Persia, Cina. Tadi ingat yang Syiah. Syiah itu berasal dari mana? Kemudian ada kesamaan antara peringatan 10 Muharram atau hari Asyura. Masih ingat jawabannya? Di pembahasan tadi, kalau Bapak Ibu tadi mengikuti pembahasannya pasti masih ingat. Yaitu yang C, Persia. Soal ke-82. Seorang tokoh yang menolak
kala Islam masuk abad ke-7 Masehi, yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah. Sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Selain itu, masuknya Islam dalam suatu wilayah juga identik dengan langsung berdirinya sebuah kekuasaan politik Islam. Tokoh yang dimaksud adalah, nah, siapakah yang menyatakan bahwa Islam itu masuk pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah? Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu Hamka. Tadi kita sudah garis bawahi bahwa menurut Hamka itu Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau bertepatan dengan pada abad ke-7 Masehi. Soal berikutnya, soal ke-83, seorang tokoh yang menolak kalau Islam masuk ke Indonesia melalui Persia. Karena ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah yaitu Arab, dengan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Selain itu, masuknya Islam dalam suatu wilayah juga identik identik dengan langsung berdirinya sebuah kekuasaan politik Islam. Tokoh yang dimaksud adalah, nah tadi ini juga ada, bedanya cuma di sini. Oke, yang tadi itu bilangnya 7 Masehi. Nah, yang ini berarti menurut siapakah? Yaitu menurut Hamka sama ya. Bedanya kalimatnya hanya yang pertama saja. Nah, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini Bapak Ibu Guru. Silakan Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mendapatkan e-booknya. Silakan hubungi kami di 081803358023. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.